Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirruhu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi akramati fid darini amin. Pasal Babat tayammumi, bab tentang tayammum. Dianya tayammum adalah isalul turabi, menyampaikan tanah, ilal wajhi, ke muka, wal yadaini, dan dua tangan, bisurutin, dengan beberapa syarat, kama yukhadhu, sebagaimana dipahami, mimma sayati, dari dalil-dalil sebagai berikut. Yatayammamul muhdits wal junubu, melakukan tayamum oleh orang berhadas kecil, wal junubu, dan orang berjunub, wa misluhuma, sama dengan keduanya, orang berhadas kecil dan junub, al haidu, wanita berhaid, wa nufasa'u, dan wanita nifas, li asbabin, karena beberapa sebab. Ahaduha, salah satunya sebab tayamum adalah faqdul ma'i, tidak ada air, ketidakadaan air. Dalil, qala Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian dalam keadaan berjunub, maka bersucilah kalian. Sampai pada ayat yang berbunyi, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka jika kalian tidak mendapatkan akan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Fa in tayaqqanal musafiru, maka jika meyakini oleh musafir faqdahu, akan tidak adanya air, tayammama bila tolabin, niscaya tayamum ia musafir dengan tidak mencari, dengan tanpa perlu mencari. Kalau kita melewati satu tempat, status kita seorang musafir, di tempat tersebut sudah tiba waktu sholat, dan kita yakin nggak ada air, maka nggak perlu cari air. Karena pembahasan kitab kitab sebelumnya, itu seolah-olah syarat tayamum itu tidak ada air, kemudian mencari air. Setelah dicari nggak ketemu, boleh tayamum. Kalau zuhur kita cari air, kemudian lalu kita tayamum, kemudian kita sholat, asar nantinya kalau masih di tempat yang sama, kalau ada kemungkinan ada air, cari lagi, maka tayamum. Ini pembahasan hukum dalam Fathul Mu'in.
Maka berdasarkan penjelasan tersebut, beliau sekat dari awal, beliau batasi dari awal. Seorang musafir kalau yakin tidak ada air, langsung saja tayamum, kata beliau, tidak perlu nyari duluan, nggak perlu diawali dengan pencarian. Kenapa? Izla faidata fihi, karena tidak ada faedah di dalamnya mencari. Wa in tawahamahu, jika dia menduga akannya air. Tawahamahu, menduga akannya air. Maksudnya waqa'a fi wahmihi aw zihnihi wujuduhu, terjadi atau terlintas di wahamnya seseorang. Maksud waham di sini adalah zihnihi, hatinya, oleh keberadaannya air. Apa maksudnya terlintas keberadaan air? Jawaza dzalik, membolehkan ia dugaan akan demikian ada air. Membolehkan ia dugaan akan demikian ada air. Maksudnya melihat kondisi, melihat situasi sekitar, itu kondisinya membolehkan secara logika air itu bisa ada di sana. Talabahu, ya, saya mencari, ya, seorang akannya air. Kapan dicari? Ba'da dukhuli waktu salat, setelah masuknya waktu salat. Wujuban, hukumnya wajib. Itu nyambung. Pantan saya nggak ada di sini. Sudah ada internet. Sudah. Cek jaringan. Di sini ada jaringan. Akannya keberadaan air. Waqa'a fi wahmihi, terjadi pada wahamnya, maksudnya zihinnya, prasangkanya, dugaannya. Wujuduhu, keberadaan air, maksudnya jawaza dzalik, dia membolehkan ia dugaan akan demikian ada air. Maksud membolehkan kondisi, keadaan, situasi yang di sekitar daerah yang dilewati memberikan kemungkinan akan keberadaan air, maka dia wajib mencari air setelah masuk waktu sholat. Mimma, dari mana dicari? Tawahamahu, dari tempat-tempat yang ia menduga akannya air padanya tempat. Dia menduga akannya air padanya tempat. Mana saja tempat yang diduga ada, maka wajib dicari ke sana. Di sini musannaf memberikan bahasa yang paling rendah, yaitu waham. Nah, tingkatannya waham, syak, zon, yakin. Nah, pada posisi yang paling rendah saja wajib dicari wahamahu. Apalagi kalau sampai syak, 50% ada kemungkinan ada air. Apalagi zanna. Nah, mana tempat-tempat yang diduga? Satu, mirrahlihi, dari kendaraannya sendiri. Mirrahlihi, dari kendaraannya sendiri. Dengan cara bi'ayyufattisha fihi,
dengan bawa mentaftish, memeriksa ya seseorang padanya kendaraan. Yang kedua, rufaqatihi. Rufaqa dengan dhamma ra, ru kasra ra, rifqah, mustau'iban lahum. Rufaqa artinya kawan-kawan rombongannya, rufaqatihi kawan-kawan rombongannya, mustau'iban hakadan meratakan bagi mereka, mustau'iban hakadan meratakan bagi mereka semua kawan-kawan. Kalau ada 10 orang, tanya ke 10-nya, enggak boleh hanya bertanya pada 1-2 orang. Mustau'iban dengan cara ayuna dia fihim, dengan bahwa dia menyeru fihim pada mereka kawan-kawan. Apa bunyi seruannya? Man ma'ahuma, man ma'ahuma, siapa yang bersamanya ada air. Yujawidu bihi, yujawidu yajudu, yajudu bihi, yang ia bisa memberi dengannya air. Jud artinya pemurah, artinya mau memberi dengannya air. Man ma'ahuma yajudu bih, siapa yang punya air yang bisa ngasih. Itu cara untuk mencari dengan rombongan. Wa illam yajidhu fi dzalik, jika tidak menemukan ia seseorang akannya air pada demikian, jika tidak menemukan ia seorang akannya air pada demikian, nadhara hawalaihi, niscaya memandang ia seseorang ke sekelilingnya. Hawalaih, ke sekelilingnya. In kana bi mustawin, jika dia berada di tempat yang datar. In kana, jika dia berada di tempat yang datar. Minal ardi, dari bumi. Apa maksud hawalaih atau hawalih? Yaminan wa shimalan wa khalfan wa amama, kanan, kiri, muka, belakang, belakang, muka, semuanya lihat. Fa ini ihtaja ila taraddud, dan maka jika dia perlu untuk bolak-balik, fa ini ihtaja, jika dia perlu ila taraddudin, untuk bolak-balik. Bagaimana kondisi perlu bolak-balik? Bi angkana hunaka wahda au jabal, dengan bahwa ada di sana, dengan bahwa ada di sana, artinya di tempat dia terdampar atau di tempat dia lewati. Wahda au jabal, turunan, turunan lurah atau gunung. Taraddada qadra nazari, niscaya mondar-mandir ia seseorang kadar pandangannya di tempat yang datar. Kadar pandangannya pada tempat yang datar. Misalnya, ini kita berada di, kalau kita lewat daerah sini nggak ada air, ini disebut dengan wahda wajaba. Nggak boleh hanya melihat keliling saja, karena ada bukit, ada lurah. Lurah dituruni, bukit didaki. Berapa jaraknya? Jarak pandangan mata yang tertuju di tempat yang datar. Nah, sini itu sampai ke tepi sungai sana. Nah, dari pindah lagi ke pusat, dari sini sampai ke puncak bukit situ.
Bukan dianjurkan bersambung. Dia ke sana tapi sungai, naik ke atas, naik bukit, turun lagi ke bawah. Bukan, dia pergi ke pusatnya. Di mana dia berhenti, dia ke sana, lurah, habis pandangan lurah sampai situ saja. Dia naikkan lagi ke bukitnya. Pergi lagi ke tengah, dia ke kanan. Itu ada bukit, naik ke bukit. Lihat ke belakang, di sana ada apa? Ada gunung, sampai kaki gunung saja. Nggak perlu naik ke puncak gunung. Nah, itu maknanya qadri nazari. Fi mustawin. Kalau qadri nazari, kalau gairu mustawin, antum pandang saja itu ke Jabal Putih itu. Nah, harus naik itu ke puncak bukit situ. Kalau nggak mustawin, mustawin itu datar, pandangan mendatar. Wa huwa kama fi Syarh Shaghir, dan dianya penjelasan sebagaimana dalam kitab Syarh Shaghir. Wa huwa, dan dianya kadar nazar. Wa huwa, dan dianya kadar nazar sebagaimana dalam kitab Syarh Shaghir itu wuluwatus sahmin, sejauh anak panah. Sejauh anak panah. Nah, kalau lomba memanah itu ada 50 meter. Nah, kira-kira segitulah. Dan jarak 50 meter. Di dalam kitab Raudhah, seperti asalnya Raudhah, annahu yataraddadu illam yakhaf ala nafsihi aw malihi. Sesungguhnya seseorang akan mondar-mandir jika dia tidak khawatir terhadap dirinya atau hartanya. Jika dia tidak khawatir terhadap dirinya atau hartanya, sampai kemana dia mondar-mandir? Ila haddin, sampai ke batasan yalhaquhu wausur rifaq, sampai akannya seseorang bantuan rombongan, sampai akannya seseorang oleh bantuan kawan. Ma'amahum alaih, bersama situasi, bersama kondisi yang mereka kawan di atasnya. Minat tasawul, dari kesibukan-kesibukan, yuswiluhum, yang menyibukkan ia kesibukan akan mereka. Ini batasannya. Kita akan berjalan menuju ke suatu tempat untuk mencari air dengan kadar kalau kita minta tolong kepada orang yang sedang ramai, dia dengan kesibukannya bercerita, ngomong, kemudian bekerja, mungkin bercanda, mungkin nyantai, mungkin minum. Nah, kalau kita teriak sampai suara kita ke situ dan dia bisa memberikan bantuan, jarak berapa? Kita sendirian, kita mau minta bantuan ke kawan yang mereka tuh ramai. Kalau kita teriak di tempat sini, sampai sejarak berapa rombongan itu bisa memberikan bantuan kepada kita dengan teriakan kita, padahal mereka bukan sedang hening, tapi dalam kondisi sibuk. Sejauh berapa? Itu kawan-kawan sedang main bola, untuk teriakin namanya, dia sadar dengan teriakan itu sejauh berapa. Nah, sejauh itulah perlu kita tempuh. Ini uraian di dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah. Tapi syaratnya adalah kalau kita pergi, barang yang kita bawa tidak khawatir akan dicuri orang. Kalau kita pergi, nah, diri kita tidak akan terancam oleh binatang buas, tidak terancam ditangkap oleh musuh dan hal-hal lainnya. Jadi dirinya aman, barangnya aman, apakah barang yang dibawa atau barang yang ditinggalkan. Seperti kita melewati jalan lintas,
Nah, pulang dari Aceh. Nah, lewati jalan lintas jauh situ, banyak hutan kiri kanan, di bawahnya ada sungai, ada air di bawah situ. Sementara di atas nggak ada air, di bawah itu ada air. Wajib nggak turun ngambil air ke situ? Bisa saja turun, tapi nggak bisa balik lagi ke atas. Atau kalau turun, barang akan diambil oleh orang. Bahkan jangan turun, berhenti saja di tempat itu bahkan dibegal. Itu nggak boleh berhenti. Nah, tidak boleh berhenti, dan itu dianggap udzur. Nah, kila wa ma hunakal muharrar azyad min dzalika bikatsir. Sesuatu yang ada di sana, di dalam kitab Raudhah, Asar Raudhah sama dengan muharrar, itu ada penambahan dari demikian dengan banyak. Azyad, penambahan dari demikian dengan banyak. Kila wa ma huna kal muharrari, sesuatu yang ada di sini, maaf, sama dengan muharrar, itu lebih atau penambahan dari demikian dengan banyak. Wa ma huna, apa yang ada di sini? Wa ma huna, pendapat yang ada di sini, yaitu pendapat kitab Minhaj, sama dengan pendapat Imam Muharrar, Imam Rafi'i, itu lebih banyak dari demikian jarak yang disebutkan dalam Raudhah dan Asar Raudhah. Berapa lebihnya? Bikatsir, lebih banyak. Coba lihat di sini, sejauh apa wajib dia berjalan? Nah, qadri nadhari fil mustawa, kadar pandangannya di tempat yang datar. Nah, kadar pandangan di tempat yang datar, sementara Raudhah dan Asar Raudhah bukan kadar pandangan sejauh anak panah. Maka pandangan mata lebih jauh dari anak panah. Betul? Pandangan jarak mata lebih jauh daripada anak panah. Anak panah tidak akan bisa menempuh sejauh mata memandang di tempat yang datar. Berarti jarak taraddud yang ada di kitab Minhaj dengan muharrar lebih banyaknya. Lebihnya itu banyak, bukan lebih banyak. Lebihnya itu banyak dipandang dibandingkan dengan jarak yang ada dalam Raudhah dan Asar Raudhah. Bahkan dalam Raudhah dan Asar Raudhah dikatakan, jarak seseorang minta tolong bisa didengar oleh kawannya yang sibuk dengan aktivitasnya. Jarak teriakan minta tolong yang bisa didengarkan oleh kawan yang sibuk. Saya rasa jarak anak panah dan jarak minta tolong mana lebih jauh? Jarak anak panah dan jarak minta tolong mana lebih jauh? Tuh, di aula sedang sibuk, antum teriak minta tolong, sejauh mana dia terdengar? Tapi jangan dalam ruangan lepas. Atau acara di situ lah, acara di lapangan di atas. Ada yang sibuk-sibuk main bulu tangkis, ada yang sibuk panitia. Kemudian kita teriak minta tolong, gigit ular misalnya, dikejar oleh musuh. Nah, sejauh apa? Mana lebih jauh pada anak panah? Jauh anak panah. Jarak pandangan mata mana lebih jauh pada anak panah? Dari pandangan mata. Nah, itulah maksud musannaf wa mahuna, pendapat yang ada di sini yaitu qadra mustawin sama dengan muharrar, itu lebih dari demikian yang ada dalam Sarah Saghir,
yang ada dalam raudhah asar raudhah bikathir, lebihnya itu banyak, bukan lebih sedikit. Titik. Fa ilam yajid, maka jika tidak menemukan ia seseorang, sudah ditanya, dicari ke tempat-tempat yang kemungkinan ada air, tidak ditemukan, tayammama, nisya tayamum ia seseorang, lizanni faqdihi, karena menduga tidak adanya air. Tayamum ia seseorang karena menduga tidak adanya air. Oke, tayamumlah dia untuk salat zuhur sekalian salat asar. Ternyata waktu maghrib belum juga berangkat, masih di tempat tersebut. Falau makatha maudi'ahu, jikalau dia masih menetap di tempatnya seseorang, jikalau dia menetap di tempatnya seseorang, tempatnya seseorang artinya di tempat yang tadi dah dia cari mondar-mandir, fal asahu, maka pendapat yang kuat, wujubut talabi lima yatra'u, wajib lagi mencari bagi sesuatu yang akan terjadi. Nah, wajib mencari lima yatra'u, bagi sesuatu yang akan terjadi. Misal, ka'anda khala waktu salatin ukhra, dengan bahwa masuklah salat waktu salat yang lain, dengan bahwa masuklah waktu salat yang lain. Nah, kurang titik komanya kurang tepat. Falau makatha maudi'ahu, jikalau seseorang menetap di tempatnya, yang pertama dia singgah, maka pendapat yang kuat wajib tolak, wajib mencari. Untuk apa dia wajib mencari? Lima yatra'u, bagi sesuatu yang akan terjadi. Artinya bagi ibadah yang menuntut dia untuk berwudu. Contohnya masuknya waktu salat yang lain. Nah, tapi kalau dia jamak asar ke zuhur, maka untuk asar nggak perlu cari lagi, karena waktunya dekat. Kemudian dia istirahat di sana, ada capek cari air, tibalah waktu maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, waktu maghrib masuk, sebelum tayamum dia wajib mencari kembali. Dijamaklah salat isya. Salat isya nggak perlu, karena dekat waktunya. Ternyata dia tidur sampai besok subuh, maka untuk salat subuh besok dia wajib lagi mencari. Lepas subuh dia tidur dan istirahat, jam 8 dia junub, kemudian dia mau tayamum untuk ganti mandi, dia wajib mencari lagi. Pokoknya walaupun tinggal di tempat yang sama, yang sudah dicari berkali-kali, dia akan wajib mencari kembali untuk apa yang akan terjadi. Artinya untuk tuntutan yang akan terjadi. Itu makna lima yatra'u. Jamak wajib. Hah? Jamak. Jamak tidak wajib. Di dalamnya salatan ukhra wajibatan walau jama'an wa qada'an aw nazala. Itu khilaf lah berarti. Tayamum berlaku untuk wajib, bukan hanya satu fardu. Ya, sama. Berarti kalau qada, kalau jamak bukan dah dua fardu gitu. Iya, dua fardu. Berarti tadi dia cari, kemudian dia tayamum, lalu salat zuhur, jamak takdim asar. Apa syaratnya? Harus mualat. Nah, lepas tu dia cari air lagi, dia manjat bukit lagi, turun gunung lagi, kemudian baru jamak bikin salat asar. Mungkin memang ada pendapat mengatakan itu enggak ada masalah, tidak merusak mualat daripada jamak. Itu ada tuntutan solat. Nah, tapi kita ambil pendapat yang lain saja. Kenapa tidak wajib mencari? Karena
Kejadiannya baru saja, selangnya hanya 2 rakaat salat zuhur, itu pun qasar. Itu pun qasar, kita ulang lagi. Tapi kalau ada pendapat mengatakan tetap juga wajib mencari, ya nggak ada apa salah, nggak ada masalah juga. Nah, kan ribet itu masalahnya. Antum dah mondar-mandir 4 penjuru nih. Ini syukur-syukur kalau tempat yang datar tinggal mutar gitu doang kan. Ini di 4 penjuru. Bahasanya tadi kalau lurah turuni lurahnya, kalau bukit daki bukitnya. Saya itu tayamum lah. Salat 2 rakaat. Iqamah salat asar, cari air dulu. Lari lagi situ. Barusan lari situ 5 menit. Baru saja 5 menit saya di sana. Nah, itu secara logikanya. Tapi kalau ada yang mewajibkan, ya itulah pendapat baku berarti. Nah, tapi kalau selang dah tidur kita salat isya besok subuh, itu kan ada kemungkinan. Nah, khair. Wathani la yajibu. Nah, ini yang bagus. Wathani maaf tinggal dikit, li'annahu qad yatali'u ala ma'in. Karena sesungguhnya seorang kadang-kadang dia bisa ketemu air. Itu alasannya. Kenapa wajib mencari lagi? Tadi kan sudah dicari. Li'annahu qad yatali'u ala ma'in. Kadang-kadang dia bisa ketemu air. Sama dengan cari barang hilang. Kita cari nggak jumpa, kawan cari nggak jumpa, yang lain cari nggak jumpa. Ada si fulan cari, pas tadi jumpa. Saya lihat tadi nggak nampak. Iya sini. Saya lihat juga situ tapi nggak nampak. Nah itu bahasanya. Qad yatali'u ala ma'in. Kadang-kadang, nah dia bisa ketemu air. Wathani pendapat kedua mengatakan la yajibu, nggak wajib lagi. Karena air itu bukanlah seperti anak kunci yang hilang. Li'annahu law kana thamma ma'un la zafarahu bi bitalabil awal. Karena sesungguhnya kalaulah di sana ada air, law kana thamma ma'un, jikalau ada di sana itu air, la zafara bih, sungguh dia akan mendapatkan dengannya air dengan pencarian pertama. Sungguh dia akan dapatkan dengannya air dengan pencarian pertama. Titik. Lau hadatha, ada waw sana. Walau. Nah itu yang tepat, walau. Walau hadasa ma yahtamilu ma'ahu wujudul ma'i katulu'i rukabin aw tibagi ghamamatin, wajabat talabu qat'an. Wajabat talabu qat'an. Jikalau terjadi sesuatu yang memungkinkan bersamanya sesuatu oleh ada air. Jikalau terjadi sesuatu yang memungkinkan bersamanya sesuatu oleh ada air, mana contohnya? Tulu'i rukabin, datangnya rombongan pengendara. Au itbaqi ghamamatin, tebalnya awan. Niscaya wajiblah mencari qat'an, sepakat ulama. Nah, sepakat ulama itu nggak ada khilafiahnya. Kalau kita selesai salat zuhur, salat asar, mau salat maghrib, ada rombongan kedua datang, kita akan umumkan, ada kalian bawa air yang bisa diberi, yang bisa dibeli, dijual, kita akan berikan pengumuman lagi. Nah setelah itu kita boleh bertayamum. Atau cuaca agak mendung, walaupun tidak nampak turun hujan, tapi kalau nampak awan tebal di suatu tempat, kita akan cari ke tempat tersebut. Hukumnya wajib. Walau intaqala ila makanin akhar fakadzalik, jikalau pindah ia seseorang ke tempat yang lain, fakadzalik, maka begitu juga kejadiannya. Jikalau dia berpindah ke tempat yang lain, fakadzalik, begitu juga rumusnya. Rumusnya bagaimana?
cari air setelah waktu salat masuk. Kalau tempatnya datar, cukup melihat ke 4 penjuru. Kalau tempatnya ada tinggi rendahnya, jalan sejauh anak panah, atau cari sejauh tempat minta bantuan, atau cari sampai pandangan mata, 3 kaul. Kalau tidak ketemu, maka dia tayamum. Nanti singgah sana lagi, ulang lagi pencarian. Kadzalik, persis sama dengan pembahasan sebelumnya. Namun kullu maudi'in tayaqqana bit talabil awal allama fihi walam yahtamil hudutsu fi lam yajibit talabu minhu. Akan tapi setiap tempat yang yakin ia seseorang dengan carian pertama, akan tetapi setiap tempat yang yakin ia seseorang dengan pencarian pertama, apa yang diyakini? Sesungguhnya tidak ada air padanya tempat, dan tidak mungkin, tidak ada kemungkinan adanya air, tidak ada kemungkinan baru datangnya air, hudusuhu, datangnya air padanya tempat, niscaya tidak wajiblah mencari darinya tempat. Coba dipahami bahasa ini. Kalau seseorang sudah pindah ke tempat yang lain, fakadzalik, maka seperti itu juga dia akan wajib mencari. Akan tetapi setiap tempat yang sudah dia yakini dengan pencarian pertama, sesungguhnya tidak ada air di tempat tersebut dan tidak ada kemungkinan datangnya air di tempat tersebut, niscaya tidak wajib mencari dari tempat itu. Mana contohnya? Apa? Apa maksud daripada lakin kullu maudi'in yatayaqqana bit talabil awal? Kenapa enggak mau keluar lagi di sini ya? Coba dipikir. Kata Idris, surahnya apa? Mana tasawuri? Ais, silakan. Coba. Iya. Seseorang sekarang dia bertempat di sini. Oke. Di pondok ini. Maka ketika itu tidak adalah air. Ketika tidak ada air, maka terjadilah hukum-hukum yang dikatakan tadi, mencari seperti hukum yang telah dibahas. Maka setelah semua kejadian itu, dia pindah tempat, seperti kita katakan misal di masjid Ittihad sana. Maka hukum seperti yang tadi itu, yang di awal kejadian, berlaku juga hukumnya di tempat yang kita pindah tadi. Akhirnya kita akan mengurutkan peraturan yang dari awal tadi. Maka ketika di sana kita datang zon atau prasangka untuk mencari ke tempat awal tadi. Awal artinya kita ke pondok tadi. Kalau tempat itu kita yakini sudah memang tidak ada air, dan tidak juga kemungkinan ada air baru yang akan datang, maka tidak wajib mencarinya ke tempat pertama yang kita singgah tadi. Jarak mencari berapa? Oh ya. Atau seperti yang dikatakan jamak tadi, seperti itu kan berlakunya untuk satu fardu. Ya. Kan dikatakan tadi walau jam'an, walaupun dia solatnya jamak, wajib juga dia mencari. Maka kalau kita dah berpikir itu memang tidak ada lagi air di sana, maka kita tidak diwajibkan mencari lagi.
itu enggak tempat berpindah. Ini sudah pindah. Ini sudah pindah dia. Kalau dia sudah pindah ke satu tempat, wajib dia lakukan kayak tadi juga. Kecuali nggak wajib dicari di tempat-tempat yang sudah yakin nggak ada air di tempat itu dengan pencarian pertama. Pikir. Pindahnya masih di jalan yang Enggak, udah jauh. Ya. Udah sampai dia ke Solok situ, musafir ya. Dia berangkat dari Jambi sana. Sampai dia di Indarung. Cari air di Indarung. Enggak ada. Salat zuhur ya, salat asar tayamum. Terus jalan sampai Solok Selatan. Nah, sampai Solok Selatan dia akan buat proses Indarung. Dia akan cari air. Kecuali di tempat yang sudah dia yakini nggak ada air dengan pencarian pertama. Di tempat ini 2 kali didatangi 2 kali. Di awal perjalanan dia. Kemudian balik lagi dia ke belakang. Ini dia nggak balik-balik, dia terus saja jalan. Masya Allah. Nah itu asiknya mahal di sini. Nah, karena antum terdoktrin dengan bahasa tempat. Nah, coba kembali kepada bahasa awal. Di mana wajib dicari? Di mana saja wajib dicari? Dari awal. Mir rohlihi. Dari kendaraannya. Tadi kan prosesnya kata beliau begitu. Apabila kita disinggah di satu tempat, air nggak ada di tempat tersebut, kita akan cari di mana dulu? Kendaraan. Kedua, kawan. 3, baru tempat yang kita singgahi. Dengan proses tadi. Nah, ketika pindah ke tempat berikutnya, akan memiliki rumus yang tadi. Dari mana? Kendaraan, teman, tempat tersebut. Maka tempat-tempat yang diyakini sudah memang tidak ada air dengan pencarian waktu di Indarung, mana tempat itu? Kendaraan. Kendaraan maksudnya nggak perlu diperiksa bagasi mobil. Ya memang nggak mungkin. Tadi di Indarung memang nggak ada. Siapa masukin perjalanan Indarung sampai ke Solok Selatan situ? Nah, tak kawan nggak bertambah, kawan nggak singgah, nggak ada kemungkinan kawan itu kemungkinan ada air itu nggak ada. Kenapa? Dia bersama dengan kita dan tadi. Kecuali kalau sempat di Solok rombongan kita pecah, rombongan kita terbagi 2 dan nyatu kembali di Solok Selatan. Nah, ketika rombongan berpisah, maka kita akan tanya ke rombongan yang berpisah tersebut, karena akan ada kemungkinan dia dapat air ketika kita berpisah. Itu namanya apa itu? Kena pengaruh teks. Kan bingung juga, masa saya buat tempat Indarung itu ke Solo. Tempat itu tidak mestilah tempat, lokasi bisa saja kawan, kantong. Nah, walau alima ma'an yasiluhul musafiru lihajati kal ihtitabi wal ihtisashi wa hadha fawqa haddil gausi sabi wajaba qasduhu illam yakhaf darar nafsin aw malin. Jikalau meyakini, ini bahasanya bukan wahama lagi, alima meyakini, jikalau meyakini ia seseorang akan air, yasiluhul musafiru,
yang sampai kepadanya air oleh musafir, yang sampai kepadanya air oleh musafir lihajatihi, untuk keperluannya musafir. Mana contoh musafir? Ihtitobi, mencari kayu bakar. Ihtisasi, mencari rumput. Wahada, dan ini jarak tempuh mencari kayu bakar dan rumput fauqa haddil ghausis sabiq, ini melebihi batasan minta tolong yang telah terdahulu. Haddil ghaus, batasan minta tolong yang telah terdahulu. Ingat batasan minta tolong? Batasan kalau kita teriakin orang yang sedang sibuk, dia bisa dengar. Niscaya wajiblah menujunya air, wajib mendatanginya air, jika dia tidak khawatir mudarat terhadap dirinya atau hartanya. Bi khilafi ma idza khafa dzalik, dengan sebalik kejadian apabila dia khawatir akan hal demikian. Dengan sebalik kalau dia khawatir akan hal demikian. Nah, jadi di situ juga ada redaksi yang dibuang sedikit oleh Imam Nawawi untuk meringkas. Nah, kalau kita buat redaksinya lebih jelas begini. Falau alima ma'an fi makanin. Nah, ada kalimat fi makanin atau fi mahalin. Kalau seseorang meyakini ada air di suatu tempat, nah batasan jarak dia dengan tempat ada air itu masih batasan yang lumrah ditempuh oleh orang musafir dalam cari kayu bakar atau mencari rumput. Maka dia wajib mendatangi tempat tersebut. Hari ini Ismail, sampai jarak berapa jauh antum berusaha untuk mencari bensin untuk motor? Ini pengen ngisi motor, besok mau berangkat ke Jambi. Ada pelantikan di situ, datuk, jadi datuk apa? Nah, di siang ini mau isi bensin dulu. Nah, sejauh berapa jarak antum bisa bisa ditempuh untuk mencari sebuah bensin? Bukan jarak sambil lewat, tapi jarak yang berbeda di arah tujuan. Di sini kemana? Sampai Cengkeh. Nah, sampai Cengkeh situ tidak ada lagi bensin, maka antum akan simpulkan pulang. Itu namanya haddul ihtitab. Itu namanya haddul ihtisas. Nah, sejauh, karena ini bahasanya adalah motor, tentu lebih jauh daripada jarak ihtitab. Di zaman itu kan tuh cari kayu bakar, kendaraannya adalah onta, tentu nggak sejauh itu. Nah, jadi nggak berapa lama, nggak berapa jauh jaraknya daripada haddul ghaus. Nah, haddul ghaus ini dengan suara tanpa alat bantu. Nah, kalau haddul ghaus sekarang itu ke Amerika bisa dia haddul ghaus. Nah, kawannya itu di Saudi bisa dia haddul ghaus. Nggak ada lagi jarak batas untuk haddul ghaus hari ini. Pakai telepon. Nah, maka ke jarak kalau Ismail melakukan safar dalam perjalanan tidak ada air, maka jarak di sini ke Cengkeh kira-kira 10 kilo, 7, 10, katakanlah 10. Nah, 10 kilo. Maka ketika antum melakukan safar ke Kerinci, di tengah jalan nggak ada air, kemungkinan ada air di tempat lain tapi bukan di arah tujuan. Kalau jaraknya 10 kilo, wajib datang ke situ untuk berwudu. Nah, berarti kalau dia yakin nggak perlu dilakukan oleh yang pertama dari cari sekeliling. oh, Nggak perlu dicari dulu tempatnya dulu, kan dia udah yakin. perlu. Ya, haddul ihtisas kan jarak yang lebih jauh lagi.
Pertama dia cari di tempat dia, yang kedua di kawan dia, ketiga tempat yang dituju. Setelah cari tempat yang dituju nggak ada, kemudian diingat dia di sana pasti ada air. Tapi kan di arah tujuan safar di sana. Sana itu berapa jaraknya? Nah, kalau masih jarak ditempuh untuk cari rumput, kalaulah rumput kambing, rumput onta yang diperlukan sejarak itu dia akan datang ke situ untuk ngambil, maka air wajib dia datang ke situ. Tapi mana tempat ada air? Situ, masjid situ, sana ada masjid. Berapa jaraknya? Ya jarak kita ke padang tadi lah. Oh, nggak mungkin lah kita ke situ. Ya sudah, tayamum saja. Tapi kalau jaraknya masih dijangkau, untuk kepentingan hewan dia bisa datangi, untuk kepentingan perut dia bisa datangi, maka untuk kepentingan sholat juga harus datangi. Tapi kalau dia nggak bisa mendatangi untuk kepentingan hewannya, dia tidak mungkin mendatangi untuk kepentingan perutnya, yaitu cari kayu bakar untuk memasak, maka untuk sholat juga agama tidak menuntut. Itu maknanya keadilan. Nah, jangan sampai untuk perut bisa didatangi, untuk ibadah katanya nggak sanggup, nah, itu nggak boleh. Syaratnya tadi tidak khawatir merugikan jiwa atau harta. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, kecuali ini ayakunal malu qadran yajibu bazluhu fi tahsilil ma'i thamanan au ujratan, bahwa adalah harta yang dikhawatirkan dirampok orang tersebut, harta yang dikhawatirkan hilang gara-gara mencari air tersebut, itu jumlahnya, kadarnya yang wajib menyerahkannya dalam mendapatkan air, baik sebagai nilai atau upah sewa. Air berwudu kira-kira satu botol minuman yang besar itu 2 liter. Berapa harganya? Air mineral 2 liter berapa harganya? 6.000. Nah, uang di kantongnya 5.000 cuma, atau 6.000. Kalau dia pergi ke tempat ada air itu, di sana dia harus menyerahkan ke petugas 6.000 rupiah, atau dia akan rampas di jalan. Keluarkan semua uangmu, dia keluarkan 6.000 cuma. Jadi uang yang ditakutkan hilangnya itu senilai dengan harga air. Kata Imam Nawawi, wajib datang ambil air tersebut, anggap saja uang kamu yang hilang adalah upah air yang didapatkan. Tapi kalau uangnya 10.000 yang akan hilang, dia nggak wajib cari air. Kenapa? Uangnya lebih tinggi nilainya daripada nilai air. Dalam perjalanan saya rasa nggak 6.000. Nah, bisa 10.000. Tergantung perjalanannya dan tempatnya. Kalau di pesawat dan lagi. Nah, begitu, jangan tanya dalilnya di sini. Nah, situ nggak ada bahasa dalil. Bahasa ta'lil pun tidak ada dari tadi. Jadi dari pembahasan yang kita bahas tadi, Imam Nawawi tidak mengemukakan dalil, tidak mengemukakan ta'lil. Nah, fa yajibul qasdu ma khafi dararih, maka wajib mengqasad beserta khawatir dorornya mengqasad, karena dorornya hanya melenyapkan harta senilai dengan harga air yang didapatkan. Fa in kana fawqa dzalik, jika ada ia tempat atau air lebih dari demikian batas, tayammama, nisa tayamum ia seseorang, wala yajibu qasdul ma'i, tidak wajib mendatangi air tersebut, li bu'dihi, karena jauhnya air. Titik. Walau intaha ilal manzili bi akhiril waqti,
wal ma'u fi haddil qurbi walau qasadahu kharajal waqtu. Permasalahan lagi, jikalau sampai ia seseorang ke tempat singgah, walau intaha ilal manzil, jikalau sampai ia seorang ke tempat singgah, kapan dia sampai? Bi akhiril waqti, di penghujung waktu. Wal ma'u, sementara air, fi haddil qurbi, dalam batasan dekat. Sementara air ada di batasan dekat. Mana batasan dekat tadi? Haddul ihtita wal ihtisas, itu batasan dekat. Walau qasadahu kharajal waktu, jikalau dia menempuh, jikalau dia menuju akannya tempat, niscaya keluarlah waktu. Pertanyaannya, apakah mesti tayamum atau datangi air tersebut solat setelah habis waktu? Apakah dia boleh langsung tayamum dengan mempertimbangkan waktu tinggal sedikit, atau wajibkah menempuh tempat tersebut walaupun solatnya di luar waktu? Berkata Imam Rafi'i, wajib qasduh, wajib menempuhnya tempat walaupun waktunya habis. Wal musannifu la yajib, berkata musannif Imam Nawawi, enggak wajib. Jadi dalam hal ini berbeda Muharrar sama Minhaj. Muharrar katakan wajib, Imam Nawawi katakan tidak wajib. Wa kullu minhuma, masing-masing dari dua ulama tersebut, naqala, mengutip, ma qalahu, sesuatu, masing-masing dari dua ulama tersebut, naqala, itu mengutip ia masing-masing, ma qalahu, sesuatu yang mengatakan ia masing-masing akannya sesuatu dari muqtada kalamil ashab, inti atau maksud dari kalam murid Imam Syafi'i, bihasbi ma fahimahu, sesuai dengan apa yang memahami ia masing-masing akannya. Coba bayangkan, jadi Imam Nawawi yang mengatakan tidak wajib menempuh tempat tersebut, wajib tayamum langsung. Imam Rafi yang mengatakan wajib menempuh tempat tersebut untuk mendapatkan air walaupun solat di luar waktu. Kedua ulama ini mengutip pendapat beliau masing-masing dari intisari murid Imam Syafi'i, tapi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Sumbernya sama, pemahamannya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, bukan berarti Imam Nawawi ambil dari murid ini, Imam Rafi'i ambil pendapat yang lain, tidak. Masih dari sumber yang sama, tapi pemahaman yang berbeda. Sama dengan kejadian di zaman Nabi. Ketika Nabi menginstruksikan, kalian mesti sholat asar di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Nabi merangkatkan jamaah, jangan sekali-kali solat salah seorang kalian kecuali di Bani Quraidah. Ternyata di pertengahan jalan masuk waktu solat, sebagian sahabat apa mengatakan? Kata Nabi, solat Bani Quraidah, ya kita langsung saja ke Bani Quraidah, kita solat di situ. Kata sahabat yang lain, maksud Nabi cepat datang ke situ sebelum waktu solat. Kalau terlambat ya kita salat di sini dulu. Jadi ikhtilafnya itu dari mafhum. Pada kalimat Imam Nabi sama, la yusalliyanna ahadukum illa wa huwa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salat salah seorang kalian kecuali kalau sudah berada di Bani Quraidah. Satu tekstual. Nah, satu memahami tekstual. Betul-betul enggak boleh salat di jalan walaupun waktu sudah masuk, karena Nabi suruh di mana? Di Bani Quraidah. Yang satu lagi takwil. Maksud Nabi, jangan kalian salat di Bani Quraidah, maknanya waktu asar datang kalian dah sampai di sana. Harus sudah sampai di sana. Jadi waktu asar maksudnya, waktu salat asar harus sudah di Bani Quraidah. Kalau ada halangan di jalan, kita mesti utamakan salat.
Nah, karena Nabi bersabda, "Ayyul amal afdal as-salatu fi awali waqtiha." Itulah kira-kira gambaran antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i melahirkan dua pendapat yang berbeda, padahal masing-masing mengutip dari mafhum kalam ashab sesuai dengan pemahaman masing-masing. Wallahu a'lam.